Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham, mahasiswa pasca sarjana Universitas Mataram, program studi ilmu hukum, konsentrasi hukum pidana, dengan nomor pokok mahasiswa I2B 019-025. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah kebijakan hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara. Dilihat dari segi peradilan pidana atau proses peradilan pidana. Ada beberapa hal pokok yang saya akan coba bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, kaitan dengan latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara. Kemudian yang kedua, pengertian-pengertian umum yang ada di dalam undang-undang tersebut. Kemudian asas-asas apa saja yang menjadi landasan atau yang menjadi norma di dalam pembentukan undang-undang tersebut. Kemudian bagaimana sanksi-sanksi pidananya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses peradilan pidana terhadap pelanggaran pidana yang ada di dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kritikan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah pada undang-undang tersebut. Nah, saya akan coba menjelaskan atau memaparkan satu persatu kaitan dengan tugas tersebut. Pertama, kaitan dengan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian. Karena dengan pertahanan yang kuat, maka akan menjadi penggentar yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain untuk melakukan konfrontasi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, yaitu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa tersebut mempertahankan diri dari setiap ancaman. Nah, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman yang ada di dalam negara tersebut. Nah, dengan melihat kondisi keamanan dalam negeri yang masih berat untuk diselesaikan, seperti konflik komunal, terorisme, radikalisme, dan menguatnya gerakan separatisme di
beberapa daerah ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara. Ditambah lagi dengan kondisi ketertiban dan tingginya angka kriminalitas baik nasional maupun transnasional. Nah, seperti misalnya narkotika, pembajakan di laut, cybercrime, illegal logging, illegal fishing, serta korupsi yang sangat masif. Nah, kondisi ini sudah menjadi budaya dan ini menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Nah, hal tersebut diperkuat juga dengan semakin melemahnya semangat kebersamaan atau gotong royong di berbagai aspek kehidupan. Nah, ini juga menjadi apatisme rakyat yang menurut saya sepertinya dirancang untuk mempercepat proses penghancuran entitas negeri. Nah, untuk menghadapi perkembangan ancaman yang semakin beragam di atas, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Nah, dalam konteks menata kembali kekuatannya dalam konteks pertahanan negara. Nah, permasalahan ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Akan tetapi, untuk membangun ketahanan nasional, setidaknya ada 3 pilar utama yang harus saling terkait, yaitu pilar pertama adalah pemerintahan, pilar kedua adalah rakyat, dan yang ketiga adalah militer. Nah, ketiganya ini dijalin dalam simpul yang memperkuat sebuah negara. Nah, untuk menjadi negara yang kuat, syarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Nah, oleh karena itu, perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi pertama sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya, dan yang ketiga adalah sumber daya buatannya. Nah, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar, yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat alam yang melimpah, namun apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat serta-merta siap dan layak digunakan ketika dalam kondisi darurat yang dibutuhkan oleh negara? Nah, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nah, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang harus dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal itu tertuang secara eksplisit dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dari bunyi pasal 27 ayat 3 bahwasanya tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, kecuali dapat dihindarkan kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Nah, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sebagaimana juga tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan ayat 2-nya juga berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, dalam hal mempertahankan keamanan negara tidak seutuhnya dilimpahkan kepada TNI maupun Polri. Namun rakyat juga harus ikut andil sebagai kekuatan pendukung dari kekuatan utama itu tadi. Yang pertama adalah TNI dan yang kedua adalah Polri. Nah, oleh karena demikian maka perlu kiranya dibentuk satu undang-undang yang mengatur tentang itu, yaitu lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan nasional. Jadi tujuan utamanya adalah bahwa semua komponen yang ada di negeri ini mesti ikut andil dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik itu ancaman yang ada di luar maupun ancaman yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 itu dibentuk. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pengertian-pengertian umum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Yang pertama kaitan dengan kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, untuk pertahanan negara. Nah, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah merupakan usaha atau tindakan dan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, sehingga ketika ada ancaman dari luar maupun dari dalam, maka sumber daya yang dimiliki oleh kita Indonesia itu dapat dimanfaatkan dan ditransformasikan sebagai kekuatan pertahanan kita. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa
sumber daya alam dan sumber daya buatan menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, di dalam undang-undang ini, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan negara, bahwa yang dimaksud sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Lalu kemudian, apa yang dimaksud juga dengan sumber daya buatan? Nah, sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, selain dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang disebutkan di atas tadi, nah, dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara juga dibutuhkan sarana dan prasarana nasional seperti pelabuhan, bandara, kemudian terminal, jalan, dan lain sebagainya. Jadi juga dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menjadi penopang dalam upaya untuk mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar maupun di dalam negeri itu sendiri. Kemudian dalam upaya untuk pengelolaan sumber daya nasional itu tadi, ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh negara agar supaya pengelolaan sumber daya nasional ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama adalah upaya bela negara. Nah, apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara yaitu merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan adalah membangun kekuatan komponen utama. Nah, apa itu komponen utama? Yaitu adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan, yaitu adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama tersebut. Nah, kemudian upaya yang ketiga adalah membangun komponen cadangan. Apa yang dimaksud komponen cadangan? Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Nah, komponen cadangan ini terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional. Ya, itu adalah bagian-bagian dari pada komponen cadangan. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah membangun komponen pendukung. Nah, komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, komponen
cadangan ini sama juga terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana serta prasarana nasional. Nah, kemudian yang perlu juga saya jelaskan di sini adalah pengertian dari mobilisasi. Nah, mobilisasi ini adalah merupakan tindakan pengarahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlu juga saya jelaskan, yaitu kaitan dengan demobilisasi. Nah, demobilisasi adalah kebalikan daripada pengertian mobilisasi tadi. Nah, demobilisasi adalah tindakan penghentian, pengerahan, dan penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional setelah melaksanakan tugas mobilisasi. Nah, kaitan juga dengan mobilisasi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang penggunaan sumber daya alam untuk ketahanan negara. Nah, mobilisasi ini dapat digunakan oleh presiden apabila negara dalam ancaman, baik itu ancaman militer maupun non militer. Nah, dalam menggunakan mobilisasi, nah presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apabila presiden ingin menggunakan mobilisasi tersebut. Nah, ketika ada ancaman dari dalam maupun dari luar, maka presiden ketika memobilisasi sumber daya alam tadi, seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, kemudian sarana dan prasarana tadi, ketika presiden ingin memobilisasi untuk memperkuat pertahanan negara, maka dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika demobilisasi itu telah selesai digunakan, maka presiden dapat melakukan demobilisasi, yaitu tindakan penghentian, pengarahan dan penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana setelah dilaksanakannya mobilisasi. Nah, itu kaitan dengan pengertian-pengertian umum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya, di dalam pembuatan Undang-Undang 2013 tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 itu terdapat asas-asas yang digunakan sebagai dasar atau sebagai norma. Yang pertama ada asas kesemestaan. Kemudian yang kedua ada asas pemanfaatan atau asas manfaat. Kemudian ada asas kebersamaan dan gotong royong atau kolektivitas. Ada asas legalitas, ada asas selektivitas, ada asas efektivitas, efisiensi, dan kejuangan. Nah, itu adalah merupakan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sanksi pidana atau ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan negara. Nah, sanksi-sanksi pidana dapat dilihat dalam pasal 74 sampai dengan pasal 79. Nah,
ada beberapa ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama ada pasal 74 poin A, bahwa setiap komponen cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi seperti yang dijelaskan di atas tadi, atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, begitupun juga di poin B-nya, setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat komponen cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, dari segi ketentuan pidana, sanksi sudah sangat jelas dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Nah, begitupun juga dengan pasal 75, kemudian pasal 76 sampai dengan pasal 79. Namun selain dari yang saya jelaskan di atas tadi, yang menjadi poin penting dalam pembahasan tugas ini adalah kaitan dengan proses peradilan tindak pidana terhadap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan negara. Jadi ada poin-poin sanksinya di atas tadi. Lalu bagaimana dengan proses peradilan? Nah, di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara pasti, secara rinci bagaimana proses peradilannya. Kemudian juga belum juga kami lihat ada peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Namun dapat disimpulkan, dapat dilihat bahwa sebenarnya kalau kita baca di dalam naskah akademik rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan nasional, ketahanan negara ini, sebenarnya dari poin-poin pasal tentang sanksi pidana yang tertuang di dalam undang-undang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan Indonesia ini adalah merupakan hasil sinkronisasi dari kitab undang-undang hukum pidana militer. Jadi pasal-pasal tentang sanksi pidana yang saya sebutkan di atas tadi adalah merupakan hasil sinkronisasi dari kitab undang-undang hukum pidana militer. Jadi kesimpulannya adalah proses peradilannya juga mengikuti proses peradilan yang berlaku di peradilan militer. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ancaman-ancaman yang terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam usaha untuk pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara ini, dalam proses peradilannya itu lebih kepada menggunakan proses peradilan militer. Tetapi yang menjadi kritikannya atau yang menjadi kaitannya dengan proses peradilan pidana terhadap pelanggaran pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara itu dilakukan atau diproses di peradilan militer. Nah, pertanyaannya adalah karena bela negara itu hanya berdasarkan pada kesukarelaan setiap komponen, maka kalau
misalnya ada suatu perusahaan atau badan hukum yang menolak untuk ikut andil dalam bela negara, apakah perusahaan itu akan diproses di pengadilan militer? Maka saya katakan perusahaan tersebut tidak bisa diproses secara peradilan militer, karena di peradilan militer itu hanya memproses secara personal dari setiap komponen-komponen tersebut. Nah, seharusnya ketika ada perusahaan atau badan hukum secara utuh menolak untuk ikut membela negara atau bela negara, seharusnya diproses di peradilan umum. Karena di peradilan militer itu hanya diproses secara person atau orang perorangan. Nah, terhadap perusahaan atau badan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ini, hanya orang perseorangan saja atau pimpinan atau pengelola perusahaan tersebut, tidak disebutkan badan hukum atau perusahaan secara menyeluruh. Hanya orang perorangan, pimpinan atau pengelola saja yang dapat diberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ini. Tapi tidak disebutkan secara rinci bahwa badan hukum secara keseluruhan itu dapat juga diproses di peradilan pidana, peradilan militer. Maka menurut saya, ketika ada perusahaan atau badan hukum yang menolak untuk melakukan belah negara demi mempertahankan eksistensi suatu negara dari ancaman luar maupun di dalam, maka harus diproses di peradilan umum sebagaimana yang biasa dilakukan, tidak diproses di peradilan militer. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ingin menyampaikan juga kritik terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara. Yang pertama yaitu si ini yang pertama yaitu pasal 3 ayat 1. Nah, pasal ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui bela negara. Pengaturan ini masih terlalu luas. Nah, secara konseptual, bela negara tidak bisa dimaknai secara sempit karena memiliki dimensi yang luas dan tak terbatas pada mempertahankan negara dari ancaman militer atau non-militer. Kemudian konsep bela negara seperti juga yang disampaikan oleh Gufron di salah satu media juga mencakup upaya-upaya lain warga negara di luar aspek pertahanan, seperti penguatan ekonomi, penguatan ekonomi negara dan penguatan ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan pendidikan, penguatan tatanan politik yang demokratis ikut berkontribusi pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, itu juga menurut Gufron adalah merupakan bagian daripada bela negara.
Nah, RUU ini juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini juga dinilai menggabungkan 3 regulasi sekaligus yang semestinya diatur secara terpisah, yakni pembentukan komponen cadangan dan pendukung yang merupakan amanat pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengaturan bela negara pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertahanan Negara, dan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi yang semestinya merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini merupakan cakupan dari undang-undang yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, semestinya dari 3 undang-undang itu tadi diatur secara terpisah. Kemudian kritikan juga terhadap pasal 50 dan pasal 55. Nah, pasal ini dinilai tidak mengadopsi norma hak asasi manusia secara utuh. Nah, pasalnya undang-undang ini memungkinkan militer menguasai sumber daya selain manusia, meski itu bukan milik negara. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan, selain itu prinsip kesukarelaan kan harus dipandang secara luas dan tidak hanya sebatas pada pilihan-pilihan absolut. Namun sebaliknya rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ini tidak hanya sebatas kemudian kritikan yang selanjutnya adalah pasal 47 huruf B dan C. Nah, pasal ini mengatur persoalan pengelolaan anggaran. Nah, kemudian pasal 5 ayat 2 poin E. Nah, imparsialnya menilai pada pasal ini pendekatan RUU PSDN cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari adanya dugaan upaya militerisasi sipil melalui program bela negara, apalagi konsepnya yang ditawarkan dalam program bela negara tidak cukup jelas. Nah, pasal 5 ayat 2 poin E menyebutkan mempunyai kemampuan awal bela negara sebagai salah satu nilai dasar bela negara yang akan ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari presentasi tugas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.